Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka di dalam tubuh kita ada sebuah organ, yang dimana organ tersebut merupakan wadah dari segala macam makanan dan minuman. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di Miftah dari Sadah, organ tersebut namanya adalah Al-Ma'idah. Namanya adalah Ma'idah. Ma'idah itu sering diterjemahkan dengan lambung. Secara harfiah artinya adalah perut besar. Ya. Dimana kalau kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya ketika seseorang makan makanan, ya, kemudian makanan tersebut masuk, kemudian ditampung oleh ma'idah, yakni perut besar. Di dalam perut besar tersebut, semua makanan berkumpul. Kemudian ketika di malam hari, sehabis isya, kita disuruh bersegera untuk tidur, kemudian tidur kita miring ke kanan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hikmahnya adalah agar makanan tersebut yang ada di ma'idah itu tidak tumpah ruah, menumpai kolbu, sehingga akan menyebabkan kesesakan dan seterusnya. Adapun kemudian makanan yang menetap di dalam ma'idah, selanjutnya setelah dia menetap, kita tidur miring ke kiri, kemudian menetap, maka seluruh haroroh yang ada pada kolbu atau jantung itu masuk, hampir semuanya masuk ke dalam ma'idah. Sehingga di malam hari tubuh kita menjadi dingin. Tubuh kita menjadi dingin. Ya. Maka manakala malam hari seseorang tidur lebih butuh selimut dibandingkan dengan siang hari. Dikarenakan haroroh yang ada di tubuh sebagian besar masuk ke dalam ma'idah, kemudian dia mencerna makanan. Bahkan sekiranya ada batu yang ada di dalam perut kita, atau dalam perut besar kita, atau di dalam ma'idah kita, niscaya dia hancur. Sebagian yang sering kita dengar, ada seorang yang makan batu asal masih alami, ya, maka dia akan hancur. Kemudian makanan tersebut akan dipecah menjadi 4 materi, kata Imam Ibnu Qayyim. Ada menjadi cairan merah yang di darah, yang disimpan, diserap, cairan merah darah atau cairan yang mulia ini kemudian disimpan di dalam kabid. Kemudian ada cairan kuning yang kemudian diserap, kemudian disimpan di dalam kantong empedu atau al-marorah. Kemudian sebagian lagi menjadi cairan hitam yang menjadi tihal, ya, yang disimpan di dalam tihal atau perut kecil. Ya, ini cairan hitam. Kemudian sebagiannya lagi menjadi balgom manakala dia tidak tercerna. Dan adapun ma'idah memprosesnya, ketika cairan kuning tersebut diserap kemudian disimpan di dalam kantong empedu, maka manakala seseorang tersebut memakan fungsi dari cairan kuning yang ada di empedu ini, maka dia keluar kemudian melapisi dinding ma'idah, melapisi dinding perut besar. Ya. Tujuannya agar panas yang masuk dari kolbu, karena kolbu merupakan sumber haroroh, ya, itu tidak membuat terbakar ma'idah tersebut. Akan tetapi manakala cairan kuning tersebut berkurang, artinya kurang dia, maka pelapisan dindingnya itu kurang. Pelapisan cairan atau rutubah pelembabnya itu kurang, maka yang mengakibatkan panas tersebut akan membakar dinding-dinding ma'idah. Sehingga terjadilah yang orang hari ini dikatakan panas perut atau radang dalam jangka waktu yang lama atau dalam
panas yang ekstrim bisa mengakibatkan peradangan atau disebut juga dengan radang lambung. Ya, dan ini beda dengan asam lambung. Radang ini perutnya meradang atau maidahnya meradang atau beberapa asurm ususnya termasuk besar itu ikut terjadi peradangan di sana, panas berlebih dikarenakan tidak ada pengontrol, tidak ada pelembab, tidak ada pelumas. Secara sepintas memang bisa kita pahami bahwasanya hal tersebut dikarenakan kelalaian kita. Ya, ini kita tidak membiarkan atau kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk makanan dicerna sehingga menjadi materi-materi yang kita butuhkan. Darah untuk nutrisi tubuh, kemudian cairan kuning untuk melapisi dinding perut sehingga tidak terjadi peradangan. Terkadang kelalaian kita inilah yang kemudian dibayar dengan sakitnya. Dikarenakan panasnya harorah tersebut. Ya, kemudian dari hal tersebut sampai kemudian dikatakan oleh Haris bin Kaladah, seorang tabib yang hidup di zaman Nabi SAW, sampai mengatakan bahwasanya Maidah adalah rumahnya penyakit. Ya, artinya barang siapa bisa menjaganya, maka dia bisa mengusirnya. Dan sering orang keliru sangka bahwa disangkanya ini adalah sebuah hadis dari Nabi SAW, padahal ini perkataan Haris bin Kaladah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga ketika dikatakan perut ini merupakan bisa menjadikan tempat penyakit atau rumah daripada penyakit, dikarenakan kekeliruan kita di dalam mensikapi perut tersebut, maka bisa menjadikan sebab bibit-bibit penyakit yang banyak di kemudian hari. Dia menjadi penyebab awalnya. Ya, jadi penyebab awalnya. Entah itu kebanyakan makan sehingga tidak tercerna, kekurangan cairan kuning tersebut, ya. Atau dikarenakan yang lainnya, tidak adanya waktu dan kesempatan untuk mencerna, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut. Maka bukan hal yang remeh ketika seseorang tersebut memperhatikan betul bagaimana terjadinya makanan ini, bisa nggak dijadikan darah, bisa nggak dijadikan cairan kuning, bisa nggak bisa menjadi cairan hitam. Maka dari itulah Alim Al-Qayyim memberikan kaidah-kaidah kesehatan atau pokok-pokok, ya, atau pilar-pilar kesehatan. Di mana yang pertama adalah hibdus sihah, menjaga diri dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang manakala dimakan menjadi benteng pertahanan tubuh. Ini kita butuhkan. Kalau tidak, kita tidak makan. Ini saya butuh ini, saya makan. Tidak, yang saya tidak butuhkan, kemudian saya tidak makan. Kemudian yang kedua adalah alhimiyah, menjaga diri manakala yang masuk membuat bencana bagi kita. Ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita hendak memberikan tips dari Dapur Sehat Roja. Kita memberikan tips tentang bagaimana mengatasi dan mencegah serta mengatasi serta merawat bagi orang yang terkena peradangan pada perut tersebut. Mari kita langsung ke Dapur Roja. Dari situ kita akan memberikan tipsnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja, kembali kita berada di Dapur Roja, Dapur Sehat Roja. Kita berbicara tentang radang lambung atau tentang gangguan perut sehingga menjadi radang, menjadi peradangan. Di depan telah saya sebutkan, telah saya jelaskan bahwasanya seseorang yang bijak adalah manakala dia memakan makanan yang dibutuhkan oleh dia sehingga ketika dimakan bisa dicerna dan sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian pilar yang kedua adalah alhimiyah anil mudi. Dia menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan bencana bagi dia, akan menyebabkan sakit bagi dia. Karena perut itu bisa menjadi rumah penyakit bagi kita. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengosongkan materi. Ya, mengosongkan materi-materi yang manakala sudah masuk itu sudah merusak tubuh, maka kita kosongkan kembali. Nah, kalau tidak terjadi seperti itu, entah itu hibdus sihahnya yang kurang tepat, atau alhimiyahnya, penjaga dirinya yang kurang tepat, atau masalah tidurnya yang kurang tepat, hal ini akan mengakibatkan seorang menjadi panas pada perutnya sehingga tidak ada perlindungan pada perutnya, akan mengakibatkan sakit. Beberapa hal saya ingin memberikan tips kesehatan di sini, ya. Tentunya
Ada beberapa bahan yang hendak saya perkenalkan. Yang pertama adalah serai, ya. Kemudian yang kedua adalah kunyit, ya. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan temu hitam. Ini ada temu hitamnya, ya. Kemudian ini kunyitnya, kemudian ini serai. Jadi kita menggunakan serai, satu batang serai yang kita gunakan, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan temu hitam dan kita bisa menggunakan kunyit. Serai ini, jadi peradangan itu dikarenakan awalnya sumbatan. Bisa jadi dikarenakan cairan empedu tidak bisa masuk ke dalam perut melapisi dinding dikarenakan adanya sumbatan, ya. Atau bisa juga dikarenakan pola makan yang tidak teratur, ya. Sehingga cairan empedu atau empedu kuning menjadi kurang. Maka kita menggunakan serai itu untuk memecahkan gumpalan, memperlancar peredaran darah, dan memperlancar jalannya getah empedu atau cairan kuning keluar dari kantong empedu tadi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kunyit. Usahakan menggunakan kunyit adalah umbinya. Sebelumnya kita panaskan dulu airnya. Yang kita gunakan adalah umbinya karena dia sifatnya dingin. Sehingga dinginnya itu memang betul anti radang. Dinginnya ini memang anti radang. Dinginnya kunyit ini anti radang. Ya, kita bisa menggunakan kunyit yang kering. Jadi kunyit diiris-iris kemudian dikeringkan, kemudian kita bisa simpan di dalam toples atau di dalam mangkok, kemudian disimpan di tempat yang sejuk, ya. Kemudian kita ambil kunyit. Kunyit itu rasanya pahit, sifatnya dingin sehingga dia anti radang. Dia menguatkan empedu dan dia menguatkan perut besar, anti radang, dan dia juga menguatkan tihal. Kemudian yang ketiga adalah temu hitam, ya. Jadi temu hitam ini bisa menghilangkan angin. Jika terjadinya angin, kemudian mengatasi, dia rasanya pahit banget, bukan lebih pahit dari kunyit. Kemudian sifatnya dingin sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan peradangan terutama yang ada di dalam perut karena dia umbi, dia sifat arah geraknya tenggelam sehingga dia mengatasi peradangan yang ada di dalam terutama di perut. Kita akan menggunakan bahan, kita ambil 7 keping kunyit, 7 iris kunyit. Kemudian ditambah dengan 5 iris temu hitam. Kemudian ditambah dengan serai. Ambil serai, gunakan serai. Kita rebus sampai mendidih. Tutup. Seringnya para pengobat klasik ini memanfaatkan kunyit untuk hampir semua gangguan perut. Entah itu radang lambung, entah itu emah, entah itu gangguan usus buntu, ya. Usus buntu ini bukan radang lagi, tetapi racun panas yang kemudian mengakibatkan peradangan yang sangat panas pada gangguan usus buntu. Dan pernah beberapa waktu itu dulu tahun 2007 pernah ada seorang anak kecil yang sakit perut dikarenakan radang usus buntu, perutnya sudah membesar mengkilap kayak kaca. Kemudian dia hendak dioperasi, hendak dipotong, tetapi kondisinya demam dan nyeri dan 2 minggu dia tidak makan. Kemudian waktu itu datang ke Panti Sejahtera, kemudian kita kasih kunyit waktu itu. Kemudian kunyit itu cuma umurnya masih 2 tahun. Jadi terbagi satu kapsul dibagi menjadi 3. Pagi sepertiga, siang sepertiga, sore sepertiga. Dalam jangka waktu 3 hari kemudian dia buang air besar. Sampai buang air besar yang busuk sampai hitam-hitam. Kemudian 3 hari mengempes, 7 hari kemudian sudah tidak sakit lagi dan mengempes. 3 hari
sudah buang air besar banyak, sampai 7 hari buang air besarnya sudah agak mendingan, ya. Tapi dia terus berlanjut sampai akhirnya tidak sampai dipotong radang usus buntunya, ya. Ini kunyit itu seringnya digunakan untuk peradangan pada perut, pada maidah, pada tihal, pada empedu, pada asurmu usus besar atau usus kecil, ya. Maka kita menggunakan kunyit dikarenakan dia memang anti radang, ya. Pahitnya anti radang, kemudian pedas yang pelancar peredaran darah, kemudian temu hitam juga anti radang, kemudian melancar peredaran darah. Tapi juga satu, temu hitam juga menguatkan jantung, ya. Temu hitam juga menguatkan jantung sehingga menenangkan pada orang-orang yang terkena gangguan radang pada lambung. Kita didihkan. Setelah mendidih ini sudah mendidih, kita lihat ini sudah mendidih, ya. Setelah mendidih kemudian kita kecilkan apinya. Kita biarkan lebih kurang 10 menit. Dari 2 gelas air kita rebus sekitar 7 iris kunyit, ya. Kalau yang segar 2 jari. Kalau yang kering itu cukup 7 iris. Kemudian temu hitam itu sekitar 5 iris, ya. Bagi yang segar itu cukup 1 jari. Kemudian serai cukup satu batang. Kemudian kita rebus bersama dengan 2 gelas air sambil mendidih. Kecilkan apinya. Kita biarkan sekitar 10 menit, ya. Setelah 10 menit kemudian baru diangkat. Baru kemudian disaring dibagi 2, ya. Kemudian diminum pagi dan sore. Diminum setelah dingin. Baik, kaum muslimin sekalian, jadi setelah Setelah 10 menit, ya, biarkan api kecil. Kemudian setelah 10 menit, kemudian kita saring bagi 2, ya. Kita saring bagi 2. Ini kalau Shinsei dulu, itu takarannya pakainya mangkok, nggak pakai gelas. Kalau sekarang yang tidak punya mangkok seperti ini, pakai gelas nggak apa-apa. Nah, kemudian ini didinginkan. Biarkan sampai dingin. Ini biarkan sampai dingin. Ini juga yang di sini juga sampai dingin. Ini biarkan matikan apinya, ya. Dimatikan apinya, kemudian biarkan sampai dingin, ya. Kemudian ini diminum untuk sore hari, ini diminum untuk pagi hari. Pada anak kecil maka bisa dimanfaatkan cukup 1 sendok teh pada 1 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun bisa menggunakan 1 sendok makan. Walaupun untuk orang dewasa bisa menggunakan 1,5 mangkok ini, ya, sekitar 3/4 gelas, ya. Formula ramuan kunyit dan temu hitam untuk mengatasi radang lambung dan radang usus, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya, inilah resep sehat dapur Roja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatas Islam wa jazakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM, serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini, kita akan simak kembali program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah, Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Nah, ikhwatas Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi, bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543
Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mengobati dan mencegah radang lambung. Racikan kunyit dan asam jawa. Bahan-bahannya 7 iris kunyit, 5 iris temu hitam, 1 batang serai, dan 2 gelas air. Benar ya, Sinsi? Sinsi, biasanya gejala awal yang dialami dan harus diwaspadai oleh penderita gangguan radang lambung ini seperti apa dan penyebab utamanya apa, Sinsi? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pertanyaan yang bagus sekali, yang harus diwaspadai dan masuk kategori pra radang lambung itu ya, sebelum terjadinya radang lambung. Dalam pengobatan klasik ini sebenarnya pembahasan integrasi timur dan barat. Ada beberapa hal yang menyebabkan radang lambung dan perlu diwaspadai ketika ciri-ciri atau gejala tampak gitu ya. Saya mengumpulkan meringkas ya. Jadi beberapa banyak saya meringkas ada 5 pola penyakit yang merupakan masuk kategori radang lambung. Yang pertama adalah disebabkan karena pola penyakit gangguan pencernaan ya, atau perut yang kurang baik. Ini masih perut yang kurang baik, gangguan pencernaan. Ciri-ciri yang tampak diantaranya adalah nyeri perut atau pembengkakan. Tapi setelah buang air besar dia membaik. Ini sebenarnya masih awal sekali, belum sampai terjadi peradangan, tetapi lama-kelamaan akan menjadi seperti itu. Ya. Perut yang nyeri, kemudian tampak bengkak dan membaik setelah buang air besar. Yang pertama. Yang kedua, ketika menelan rasanya asam. Ya, kemudian sendawa dengan napas yang tidak sedap. Ini juga sudah ada gangguan di maida, di perut besar atau di lambung. Kemudian sendawa dengan kurang selera makan. Sering sendawa, selera makannya juga kurang. Kemudian fesesnya berair atau buang air besarnya mencret ya, berair dan sedikit. Kemudian juga terkadang juga bisa jadi fesesnya kering atau rasa panas di tubuh. Bisa juga nafasnya asam, kemudian tidak sedap. Atau terkadang gejala yang muncul adalah sakit perut yang memburuk jika ditekan dengan tangan. Jadi nyeri ketika ditekan, tambah nyeri. Atau feses yang dengan bau yang sangat tidak sedap. Makanya kadang kan kita kalau di toilet umum ya, di masjid atau apa, ketika ada orang yang keluar, kita masuk itu kan kadang, ada yang baunya itu luar biasa. Udah disiram, udah bersih. Ya, baunya itu ada yang luar biasa, hidung sampai mau copot. Tapi ada juga yang biasa saja gitu kan. Dia keluar, kita masuk biasa saja. Udah disiram, udah selesai kan. Tapi ada juga yang baunya. Ya kan? Sampai mungkin kita pergi pun aroma yang kita yang baru itu pun kasih kalah gitu ya. Maka dikiranya dari kita kalau ada orang masuk lagi. Memang tajam dan bertahan lama gitu ya. Tajam dan bertahan lama. Ya. Kemudian terkadang juga muntah dan diare terus menerus nih gejalanya. Atau muntah dengan makanan yang asam dan berbau tak sedap dan lebih menyukai minuman dingin. Ini juga gejala pencernaan yang kurang baik yang harus diwaspadai, nantinya akan bisa menjadi peradangan. Maka penanganan pada saat seperti itu, masih seperti itu, beberapa makanan yang bagus diantaranya ya tomat, ya. Kemudian ini belum radang, belum sampai radang. Kemudian anggur, kemudian teh, itu masih bisa gitu ya. Dan ini belum yang belum sampai terjadi, ini masih gangguan pencernaan. Tapi diwaspadai agar tidak sampai terjadi karena yang perlu diwaspadai kan. Kemudian yang kedua, ini yang lebih menuju ya. Ini energi vital hati yang menekan perut. Angin biasanya angin dari hati menekan perut. Ya awalnya tidurnya kemalaman, makan yang tidak teratur. Adapun gejala yang muncul adalah perutnya bergolak. Kemudian sendawa, terkadang itu kayak rasanya dari perut tuh anginnya rasa sampai ke dada.
Kemudian ada cegukan. Cegukan juga lambung sudah apa itu yang anak kecil juga biasa begitu. Itu lambung sudah mulai lemah. Itu lambung sudah mulai lemah. Buang air besarnya tidak teratur, nyeri di bagian dalam perut atau nyeri yang berpindah antara kedua sisi iga. Ini juga gejala yang berikutnya, sakit perut yang memburuk jika terjadi gangguan emosional. Jadi khawatir, cemas juga sakit perut. Ini sudah agak lebih mendekati lagi, lebih parah lagi gitu ya. Dan muntah, ketika muntah asam atau terkadang darah, tapi ada asam juga. Ini juga masuk kategori itu. Sudah lebih mendekati. Gitu ya. Harus diwaspadai juga. Makanan yang cocok itu biasanya ikan gurame, seledri, jagung, gitu. Jagung manis ya. Kemudian gula coklat itu gula merah ya, gula aren. Kemudian jeruk manis, ini masih bisa nih, barley, kacang, kemudian kurma. Ya. Kurma bisa, kurma kan ada kurma hitam, ada kurma merah. Kalau kita ke Saudi. Kemudian jamur putih, ini masih bisa digunakan untuk penanganan, sehingga tidak sampai terjadi radang lambung. Ini makanan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya rutubah pada perut atau kekurangan cairan atau rutubah pada perut, kurang nutrisi lah ya. Gejala yang muncul adalah manakala kekurangan cairan atau kekurangan rutubah pada perut, gejala yang muncul adalah perut panas seperti terbakar. Rasa perut panas seperti terbakar. Kemudian buang air besarnya sembelit. Ya, panas berarti sindromnya panas. Kemudian batuk kering, kalaupun batuk kering, kemudian bibirnya tampak kering, mulutnya terasa kering, dan yang diinginkan tuh kalau minum itu inginnya dingin. Ya, kemudian juga cegukan, rasa panas di tangan atau kaki. Dua tangan, dua kaki itu terasa panas. Ya, sistem cerna kurang bagus kalau sudah seperti ini. Dan ciri yang utama adalah dia susah tidur. Susah tidur. Demam periodik tetapi ringan dan tidak turun naik ya. Demamnya rendah. Tidak ada selera makan karena perutnya panas. Kemudian dada berdebar, jantung berdebar. Sakit perut yang memburuk saat perut kosong. Jadi ketika kelapar gitu ya, terlambat makan itu luar biasa sakitnya. Kemudian muntah ataupun muntah darah. Ini juga lebih mendekati lagi gitu ya, daripada yang tadi. Ya. Maka makanan-makanan yang digunakan pada saat seperti itu, kalau sekarang muncul banyak ya, yang mulai kemarin ngetren ya, namanya alfalfa ya. Alfalfa kan mulai kan daun alfalfa itu. Itu juga bagus. Kemudian daun ginseng. Kalau daun ginseng itu di Indonesia itu ada apa ya, talisom atau ginseng Jawa, ada daunnya itu bisa dioseng-oseng. Kemudian sarang burung walet, ini bagi yang punya duit ya. Dulu 900.000, nggak tahu sekarang 2 juta atau berapa. Kemudian keju, kacang merah ya, kemudian asparagus, telur ayam kampung, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, kemudian royal jelly. Ini makanan-makanan yang bagus untuk dikonsumsi agar tidak sampai terjadi radang lambung. Kemudian yang keempat adalah astenia atau kelemahan pada limpa dan lambung. Ya, kekurangan haroroh pada limpa dan lambung. Ya, ciri yang muncul adalah nyeri di perut, tangan dan kaki dingin, diare, gampang lelah, cegukan dengan suara yang rendah, menyukai kehangatan dan suka dipijat. Ciri-cirinya begitu. Jadi ketika perutnya nyeri, pas ditekan enak. Ya, kemudian atau perutnya nyeri pas dikompres, air hangat enak gitu. Nyeri yang memburuk saat kelelahan dan gampang lapar. Nyerinya membaik setelah istirahat atau setelah makan. Dan kurang selera makan, nafasnya pendek, sakit perut dan nyeri, perutnya bergolak, muntah dengan makanan yang tidak bisa dicerna. Terkadang rasanya asam atau keluar cairan bening. Nah, sebenarnya keluar cairan bening itu biasanya muntahan terakhir. Biasanya muntahan terakhir. Setelah biasanya orang itu kan muntah.
Setelah muntah nasi habis tuh, makanan habis. Kemudian dia akan muntah yang setelah makan itu kan cairan kuning. Yang pahit itu, pahit asam. Dan cairan kuning. Nah setelah cairan kuning habis, dia masih kepengen muntah. Dan itu biasanya cairan putih bening. Ya, baunya seperti mirip-mirip bau sperma. Ya, itu bening. Ini orang yang kalau nggak sakit seperti itu dia nggak merasakan. Kecuali ini yang sehat tapi sampai seperti itu, ini biasanya yang mabuk yang sangat luar biasa sekali. Ini biasanya kalau orang-orang yang pada naik pesawat nggak, naik laut, naik kapal laut, ya, naik kapal laut. Ini biasanya kalau antum mewawancarai para nelayan-nelayan yang baru, ya, yang tukang pemabok tentunya, yang namanya gampang mabok ya, kondisinya itu gampang masuk angin. Itu biasanya dalam jangka waktu 3 hari aja dia udah keluar semua nih. Makan nggak bisa keluar terus, itu dia seperti itu. Ya, dan itu sudah kalau yang cairan putih udah keluar dia itu nggak keluar sudah. Pun udah nggak keluar. Ya, kalau ingin mencoba ya ke laut sendiri paling gampang. Kemudian jangan sekali 7 hari di tengah laut ini. 7 hari di tengah laut. Ya. Dan dulu zaman saya masih belajar kan begitu tuh. Kalau masih belajar nanti ada apa kemudian ke laut. Pas tahun berapa itu ya? Pas habis selesai belajar pamitan sama guru, saya mau ke ini dulu. Habis itu pas pamitan sama harusnya jam nanti saya mau pamitan, gurunya nggak ada. Guru saya nggak ada pada waktu itu. Tapi karena memang saya sudah dengan teman ya, ada dengan teman. Ayolah udah nggak apa-apa berangkat. Berangkat ke laut. Qadarullah gelombang besar. Angin besar di tengah laut ini daratan nggak kelihatan ya. Pecah kapalnya. Saya terapung di tengah laut itu dari habis asar itu sampai maghrib lebih. Sampai lebih maghrib. 12 orang. 12 orang. Jadi jangan dikira saya nggak pernah. Ada ya nostalgianya, seru juga. Jadi kalaupun ada orang nelayan yang bilang nelayan sempurna, saya rasa saya lebih kayaknya. Saya pernah pecah nih di tengah laut berenang 12 orang. Saya terjun yang ketiga pas kapalnya mau tenggelam gitu ya, dan pada terjun. Saya nomor 3 terjun. Karena ada satu orang yang tidak bisa berenang, jadi harus ditolong. Ya. Coba bisa bayangin, ada satu orang yang tidak bisa berenang, tapi alhamdulillah selamat semua. Ini kenapa saya tahu cairan bening gitu ya. Tahu cairan bening, karena beberapa teman seperti itu. Sejauh ini kalau nggak sakit nggak bisa. Kalau nggak sakit atau nggak ke tengah laut nggak bisa. Kemudian kembung di perut dan raut wajahnya rapuh dan menguning. Maka kalau kondisi yang seperti ini, makanan obat yang bagus adalah ya sirip ikan hiu, kemudian ayam gitu ya, ayam kampung diungkep, kemudian sop dengan lada, kemudian adas ya, seduhan adas ya, kemudian lada boleh lada hitam, boleh lada putih. Kemudian daging kambing. Ini kelemahan ya. Kelemahan, kurang panas pada tubuh. Kurang kehangatan, kurang haroroh. Maka daging kambing. Sebenarnya domba yang paling bagus. Domba. Kalau kambing itu agak kering soalnya. Kambing itu kan kambing Jawa maksudnya. Kemudian domba. Kemudian ikan gurame, bawang putih, daging sapi. Kalau daging kambing atau ayam, masak bawang putih, enak juga. Kemudian yang terakhir pembekuan darah di perut. Ya. Adapun ciri-ciri yang muncul atau gejala yang muncul lah merasa kosong dan sakit di perut. Perutnya kayaknya kosong atau sakit. Nyeri yang memburuk jika dipijat. Jadi ditekan sedikit dia nyeri. Nyeri di bagian dalam perut seperti tertusuk dan terjadi pembengkakan. Nyeri di bagian dalam perut yang memburuk setelah makan. Ya. Jadi kalau tadi itu setelah makan enakan, istirahat makan membaik ya. Kalau lemah, kekurangan panas pada limpa dan perut. Kalau ini enggak. Justru setelah makan lebih memburuk. Belum makan sakit, begitu makan tambah sakit. Ya. Dan tidak suka dipijat karena nggak ada angin.
Nyeri di daerah yang tetap dan tidak berpindah, ini udah lebih parah lagi. Kemudian muntah darah ini udah masuk kategori radang. Obat yang bagus diantaranya kunyit. Nah, ini tadi resep tadi kan. Karena ini yang kelima ini masuk kategori sudah terjadi peradangan gitu ya. Kunyit atau resep tadi, kalau sayurnya kayak terong, kemudian kedelai hitam gitu ya. Kemudian juga kepiting, kemudian bulir padi yang digiling dan pepaya. Ini mohon maaf ya, kepiting ini saya berani ngomong karena kalaupun terjadi perbedaan pendapat, MUI itu menghalalkan kepiting ya di tahun 2007. Saya punya bukunya, buku fatwa MUI. Jadi mengacu kepada fatwa MUI, ini kepiting itu dibolehkan. Karena yang sepakat haram itu yuyu. Karena yuyu kecil kan, mau dimakan juga. Jadi meninggalkan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kepiting kan masih perselisihan karena kalau mau meninggalkan kayaknya enak. Tapi rupanya berdasarkan hasil penelitian dari Profesor IPB, kemudian disepakati keluar fatwa MUI kehalalannya, dan saya punya bukunya karena saya sempat beberapa kali ngisi di MUI ya, jadi saya dikasih hadiah buku-buku tentang fatwa MUI. Jadi saya ngomong bukan, jadi jangan dikira kemudian nanti ini ngomong pakai madhab apa ini. Ya, kebanyakan di Indonesia madhab Syafi'i, ini madhab Syafi'i MUI menghalalkan. Jadi bukan karena apa ya. Tapi nggak makan juga nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan. Bagi yang mau juga boleh, ini termasuk obat. Bagi yang mau ya termasuk obat. Bagi yang tidak mau nggak apa-apa. Kemudian bulir padi yang digiling, ya, beras ya, digongseng, disangrai. Kemudian juga pepaya, ini juga bagus. Selain resep, kalau obatnya resep tadi yang kita sampaikan tadi. Ini dari ciri-ciri yang bisa dicurigai menjadi penyebab radang lambung sampai ke radang lambungnya tadi. Saya jelaskan demikian. Selanjutnya. Baik, Sisi, tadi ada disebutkan kelalaian kita, yakni kita tidak membiarkan atau kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk makanan dicerna. Ini maksudnya gimana, Sensei? Ini masalah tidur. Ya. Karena ini hampir kebanyakan, sebagian besar para pengobat klasik itu berpendapat bahwasanya sebagus apapun makanan, kalau kita tidak memberikan waktu perut untuk mencerna makanan tersebut, ya makanan tersebut tetap tidak jadi makanan, tidak akan menjadi nutrisi. Ya. Sebagian pengobat klasik yang dari Tionghoa mengatakan makanan itu masuk ke dalam tubuh itu butuh waktu untuk mencerna. Ya kan? Masuk ke dalam perut, kemudian dicerna di dalam perut. Ini versi klasik Tionghoa dulu ya. Dicerna di dalam perut, kemudian diterima oleh tihal. Perut kecil itu ya. Nah, perut kecil ini memisahkan antara balgom, ampas, antara ampasnya dengan saripatinya. Gitu. Nah, saripatinya ini kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang jadi masalah adalah kalau waktu mencernanya nggak ada itu ya. Jadi kita malam masih begadang, kan nggak ada. Sementara dari sisi pendapat tadi Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawinya, beliau jelaskan dalam Miftah dari Sa'adah sih. Ya. Itu ketika kita tidur di malam hari, kenapa kita disarankan miring ke kanan? Karena saat itu agar makanan menetap di dalam perut, di dalam maidah. Kemudian haroroh atau panas dari kolbu, kemudian masuk ke dalam perut, kemudian dia mencerna makanan tersebut. Ini juga pendapatnya Ibnu Muflih Al-Hambali. Di dalam Adab Syariah juga beliau berpendapat seperti itu. Dan ini juga ya, artinya pendapat mazhab Hambali ya, dan juga pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, karena dijelaskan pula oleh Al-Imam Masyuyuti gitu kan, dan dipegang pula oleh pendapat Maliki karena dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi 3 mazhab itu sepakat seperti itu. Jadi ketika tidur miring ke kanan, intinya begitu. Kemudian diberikan waktu. Makanya kita dianjurkan makan malam itu maksimal sebelum Isya. Ya kan? Karena setelah Isya itu kita tidak diperkenankan bercakap-cakap dengan obrolan yang tidak bermanfaat gitu. Karena yang lebih bermanfaat adalah tuntutan tubuh untuk istirahat.
Nah, ketika tidur itu menetapnya makanan di perut, di ma'idah, kemudian dicerna. Haroro dari kolbu masuk kemudian mencerna makanan tersebut. Ini kalau versi ulama klasiknya, dia akan dicerna menjadi cairan merah, darah, gitu kan. Ya, kemudian menjadi cairan kuning, kemudian cairan hitam. Ya. Ini juga bukan cuman Ibnu Qayyim saja, bahkan para ahli filsafat kedokteran seperti Galen gitu ya, kemudian Hippocrates itu pun sependapat seperti itu. Cairan merah, cairan hitam, cairan hitam itu cairan merah itu darah, cairan hitam itu di limpa, cairan kuning itu dikandung empedu, kemudian balgam sama saja. Ya. Kemudian masing-masing cairan didistribusikan. Kalau nggak menjadi saripati makanan, nggak ada waktu. Jam 12 baru tidur, jam 11 baru tidur. Kan makanan tidak tercerna. Ya, sehingga ketika haroroh masuk ke dalam perut, ini bukan mencerna makanan, tapi membakar dinding-dinding perut tadi. Karena kenapa demikian? Karena ketika makanan tidak dicerna, maka kurangnya cairan getah kuning empedu yang tugasnya adalah melapisi dinding perut agar tidak terbakar oleh panasnya kolbu, gitu kan. Karena batu saja kan hancur. Batu saja kan hancur. Kalau tidak ada lapisan pendingin, ya, dan mungkin di situ malam hari perut kita tidur, perut juga dalam keadaan kosong misalkan, ya, dinding-dindingnya yang kan terbakar. Ya. Kemudian jadi bukan terbakar karena api ya, tapi terbakar karena panas, karena di dalam tubuh itu tidak ada, walaupun kayak Galen itu berpendapat ada unsur api, tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim nggak ada unsur api. Kalau ada unsur api pasti udah mati. Mau kita minum ya. Di tubuh juga ada darah dan sebagainya. Jadi kalau ahli filsafat seperti Ibnu Sina dan kawan-kawan berpendapat ada api, kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim tidak ada api di dalam tubuh kita itu ya. Dan ini panasnya kolbu ini sumber panas, bukan nggak. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah menghendaki ya nggak harus api panas. Kalau Allah menghendaki ya, walaupun katanya api panas ya, Allah menghendaki dingin ya, ada buktinya juga di zaman Nabi Ibrahim. Api nggak panas gitu ya kan. Ketika digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga tidak panas. Jadi nggak ada yang aneh kalau Allah sudah menghendaki. Dan di dalam perut tubuh kita juga ada suatu keanehan. Kolbu itu panas banget, tapi bukan dari unsur api. Ya. Tapi memang itu makanya ya nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan, gitu kan? Gitu. Jadi paling tidak kesempatan. Jadi kita diberikan kesempatan hak tubuh. Ya. Tidur. Karena ya paling tidak tidur itu kan memberikan hak kepada tubuh. Ya kan? Lagian kan tidur itu kalau bismillahnya kita tidur meninggalkan maksiat gitu ya. Karena ibadah itu kan termasuk meninggalkan sesuatu yang dilarang juga ibadah kan. Tarkul juga meninggalkan juga ibadah, nggak cuma menjalankan perintah. Karena ibadah itu menjalankan perintah menjauhi larangan. Takwa itu menjalankan perintah menjauhi larangan. Kalau kita tidur niatnya itu kemudian menjauhi, daripada kita malam-malam kemudian main HP atau main apa ke arah yang bukan-bukan itu ya. Kita menghindari maksiat, tidur kan. Menghindari maksiat itu kan itu juga masuk kategori beribadah juga. Kemudian tubuh juga berproses secara alamiah gitu kan. Dan itu menyehatkan dan mudah-mudahan dapat pahala tentunya kalau niatnya itu meninggalkan maksiat kan. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga sehat tentunya karena memberikan hak kepada tubuh kita. Nah, baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang disampaikan, dan saat ini kita buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Rizal. Umur saya 50 tahun. Keluhan ketika waktu buang air kecil itu
tidak tuntas, Ustaz. Sensei, kayak ada yang tersisa gitu. Ya. Kedua, Sensei, istri saya umurnya 47 tahun, punya keluhan penyakit mahakut gitu. Sering dia minum rempah kunyit gitu. Apa yang saya sarankan untuk istri anak? Pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana? Pertanyaan pertama tadi apa? Tentang buang air kecil tidak. Buang air kecil, Sensei. Buang air kecil tidak tuntas ya? Iya. Ya. Baik. Sekolah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya pahami, pertanyaan kedua saya tidak paham. Jadi sengaja Bapak tanyanya kan mahakut. Ya. Jadi kami tidak menjawab. Di sini juga ada dokter, kalau kalimat mah itu lebih tepat ditanyakan ke dokter itu ya. Jadi kecuali dijelaskan gejala dan keluhannya, karena saya menghukumi dari situ. Ya. Ya bukan dari kalimat mahnya. Ya orang sudah bilang ya pamalilah, bukan haknya. Karena saya belajar sekian puluh tahun pun tidak pernah belajar tentang mah. Ya, kalau kemudian jawab tentang mah tentunya bisa dipertanyakan. Khawatirnya urusan saya dengan Bapak selesai, tapi urusan saya di akhirat nanti tidak selesai. Nah ya saya jawab yang pertama aja. Di samping itu memang bagusnya pertanyaan satu saja. Masalah buang air. Ya, kecil apa besar tadi ya? Buang air kecil yang tidak lancar. Ada beberapa hal Pak sebenarnya dalam gangguan buang air kecil. Tetapi pada intinya memperlancar buang air kecil ini sebenarnya ramuannya sangat banyak. Ya, saya pernah berbicara tentang permasalahan ini. Terkadang para pengobat ini menetapkan untuk sesuatu dan tidak menetapkan untuk yang lain. Saya kasih contoh. Ketika dulu kecibeling misalkan, kumis kucing, kecibeling, tempuyung, daun sendok, ya, kemudian digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal, penghancur batu kandung kemih, itu kan kantong kencing. Kemudian juga peluru kencing untuk memperlancar buang air kecil. Ya. Maka tanaman ini kemudian dilakukan penelitian. Kita masih ingat dulu di Jogja, Profesor Sarjito ya, yang kemudian menghasilkan kalkulsol, ya kan? Ya. Ya, digunakan untuk meluruhkan kencing juga, ya, kalkulsol itu. Kemudian juga muncul lagi, tapi karena harganya mahal, kemudian dilakukan penelitian lagi terhadap tempuyung. Muncul lagi beberapa perusahaan, ada 2 perusahaan yang lebih murah lagi, muncul lagi perusahaan lagi yang lebih murah lagi gitu. Sama-sama berasal dari daun tadi. Ada yang pakai daun sembung sama tempuyung, ada yang pakai kumus kucing, ada yang pakai daun sendok. Ya. Tapi ingin saya tegaskan di sini, itu memang benar peluru kencing. Tetapi pada sisi lain, selain dia peluru kencing, sebenarnya kalau orang yang kencing terus-menerus, dia juga menahan gitu. Karena sebenarnya dia bukan peluru kencing, tetapi menormalkan siklus kencing. Sebenarnya menormalkan siklus kencing. Karena ketika anak ngompol pun dikasihnya itu. Ya kan? Anak ngompol ini kan berarti beser itu ya. Anak kecil yang beser pun dikasih itu, kemudian dia nggak beser. Yang ngompol kemudian nggak ngompol. Artinya kan dia bisa menahan agar tidak gampang kencing. Tapi yang kencing terus, yang tidak susah kencing pun pakai yang seperti itu. Entah itu akar alang-alang, entah itu daun sendok, entah itu tempuyung, entah itu ya. Dan dalam hal ini kalau dari sisi yang paling mudah, ya Bapak bisa menggunakan semangka. Jus semangka setengah gelas. Kemudian diminum, ini juga memperlancar buang air kecil plus yang putihnya. Semangka yang merah sama yang putihnya, kemudian di jus, di blender ya. Dapat 3/4 gelas, kemudian diminum sehari sekali. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rizal yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, ikhwata Islam jazakallah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
dengan Ibu Diana, Pak, di Bekasi Utara. Silakan Ibu Diana. Mohon terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya matikan dulu sebentar ya. Ya, Di Bekasi Utara. Halo. ya silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Ya, ini Simse. Berapa bulan yang lalu, mulai dari Januari kemarin ya, itu perut saya di ulu hati sama di tengahnya tuh sakit. Setiap mau makan seperti penuh. Terus juga ada ini di belakang pinggang saya selalu sakit juga. Ya. Kalau ditekan kayak nyeri gitu. Nah, terus kayak saya pernah ke dokter ya, katanya ini lambung katanya kan. Terus dikasih obat, cuma setelah dikasih obat masih aja seperti itu, Sinse. Itu seperti apa Sinse ya pengobatannya apa? Apa bisa langsung ke tempat pengobatan yang gimana gitu? Baik, itu Cukup. saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan Sinse. Sebenarnya ini tadi resep yang sedang kita bahas tadi. Kalau Ibu tadi melihat dari awal, maka resep yang tadi kita bikin itu bisa digunakan atau cara di ini ya setelah selesai ya, gitu ya. Kemudian kalau untuk cara melihat rekaman tadi gimana? Ya, Setelah selesai kemudian nanti di setel ulang, Ibu bisa catat ya. Atau setidaknya kalau memang belum punya ya, ini kayaknya bahan-bahannya itu nggak lengkap. Sebenarnya satu ibu jari kunyit saja, kemudian diparut, ditambah air sedikit juga bisa. Kalaupun pakai kunyit saja. Ataupun kalau pakai buah, satu buah pepaya yang masak kemudian dikupas, suci dengan air masak, diberi sedikit garam, kemudian dipotong-potong, kemudian dimakan. Ini kalau untuk buahnya. Ya, atau kalau nggak ada kunyit, boleh pakai daun salam juga boleh. Yang sering digunakan juga tidak kalah sering juga daun jambu biji, 8 helai daun jambu biji, kemudian direbus dengan air 1,5 liter air ya, 1,5 gelas ya, air, kemudian sampai mendidih, kemudian saring bagi 3 minum pagi dan sore, itu juga bisa. Ya. Dan kalau ibu mau menggunakan resep yang ini tadi, itu juga bisa di start dari awal. Demikian benar-benar langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinsa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Diana yang berada di Bekasi Utara. Silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Helmi dari Padang. Ya. Ya, Bu. Silakan Ibu. Iya, saya nanya di luar tema. Ada benjolan di payudara saya. Itu katanya tumor, tapi tumornya alhamdulillah katanya tumor Cina. Apa seharusnya yang saya konsumsi? Ya, baik. Ibu, keluhannya saat ini apa Bu yang dirasakan? Sakit nggak benjolannya? Yang benjolan di payudara itu. Ya. Ya, terputus kan. Ya. Ya, silakan Sinsa. Ya. Benjolan ya, benjolan payudara tadi. Ya. Sebenarnya hampir semua benjolan payudara itu benjolan ya, nggak cuman payudara, tapi semua benjolan yang ada dalam tubuh itu ya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya. Kalau saya lihat di risalah saya ini, di risalah Qawaidul Asasiyah fi Ulumit Tib, ini dijelaskan bahwasanya ketika makanan dicerna itu menjadi 4 cairan, jadi cairan merah, cairan kuning, kemudian cairan hitam, ya, dan cairan yang terakhir adalah balgom. Nah, balgom ini yang kemudian lebih mudah untuk menjadi benjolan. Ya. Ini pun ketika kondisi badan itu tidak maksimal, di dalam fungsinya itu tidak maksimal. Misalkan tadi diawali dari tidur yang terlalu malam, ya. Kemudian makanan yang ada itu lebih cenderung menjadi
balgom lebih cenderung menjadi lemak, lebih cenderung menjadi balgom, lebih cenderung menjadi ampas gitu ya. Kemudian tidak bisa dicerna. Maka yang menjadi lemah di situ ada dua hal yang melemahkan tubuh. Di antaranya angin yang datang dari luar, ya, kemudian menyerang kabid. Kemudian juga kabid itu sendiri tidak atau kekurangan darah, ya, kekurangan sistem kekebalan tubuh, kekurangan nutrisi, kekurangan rutubah, itu juga akan menyebabkan sakit. Ya. Maka tidak bisa bicara, oh ini sakit seperti ini, benjolan seperti ini, obatnya apa ya? Ini berkaitan juga dengan pola hidup juga. Karena tidur terlalu malam ini juga akan menyebabkan makanan dan minuman yang tidak bisa dicerna, yang kemudian nanti akan lebih cenderung menjadi balgam dan akan terus seperti itu. Ya, maka itu satu sisi dari pola tidur ya. Tidurnya jangan terlalu malam. Kemudian yang kedua adalah emosi. Karena kekhawatiran, kecemasan itu akan selain melemahkan kabid ya. Sebutkan ini, selain dia melemahkan kabid, dia pada awalnya dia melemahkan kalbu dulu. Dia melemahkan kalbu, kalbunya lemah, kemudian kabidnya lemah, kemudian ihalnya lemah. Ketika seseorang khawatir, cemas, itu juga akan melemahkan organnya. Dan ketika tihal atau limpa atau perut ini lemah, perut kecil ini lemah, maka distribusi makanan pun terhambat. Yang seharusnya menjadi nutrisi pun akan bisa menjadi balgam. Kemudian dia, karena payudara itu dikuasai oleh kabid dan tihal. Ini akan menjadi seperti itu. Artinya bukan cuma makanan. Bukan cuma makanan. Kan hari ini kan ada beberapa makanan hari ini yang kemudian memicu timbulnya penyakit degeneratif. Ya. Makanan-makanan yang kemudian memicu timbulnya kanker, memicu timbulnya tumor gitu ya. Banyak sekali. Tetapi kalau tubuh kita bisa menggiling kan tidak. Saya kasih contoh begini. Kalau di dalam penelitian entah itu dari Italia, ya, gula pasir itu kan memicu timbulnya benjolan. Gitu kan. Tetapi orang-orang tua kita yang dulu minum teh, apa ya, orang Tegal istilahnya nasgitel ya, panas, ginya itu legi, telnya kental gitu ya, panas, legi, kental. Mereka kan ya pada awalnya sih gula batu ya. Di zaman VOC gula batu. Zaman kebelakang ini kan gula pasir. Satu gelas kecil aja 3 sendok. Ya, dan mereka tidak seperti itu. Gitu. Tidak ada benjolan. Makanya terkadang makanan pun iya betul. Makanan itu akan menyebabkan. Tetapi kembali ke tubuh kita. Bagi siapa gitu kan? Bagi siapa gitu kan? Karena terkadang 10 orang yang minum gula pasir tapi yang kena 1 misalkan. Kan nggak bisa kemudian di-judge. Gula pasir dong. 10 orang makan gula pasir, yang kena diabetes 1. 10 orang yang makan gula pasir, yang keropos tulangnya 1. 10 orang yang kena gula pasir, kemudian yang kena tumor 1 misalkan. Kadang nggak bisa dijudge. Tetapi bagi orang tersebut, misalkan, oh saya makan penyebabnya makanan yang berpengawet, makanan yang ada pewarnanya, makanan yang ada pengentalnya, atau ini dan itu. Ya berarti dia sudah tahu, maka yang dihindari adalah yang itu, yang menimbulkan itu, ya kan? Oh kalau saya kayaknya kalau nggak ngebet kalau makan gula pasir, tapi kalau makan yang berwarna, ya, nah ini berarti yang hindari yang seperti itu, karena masing-masing orang ini memiliki sensitivitas terhadap sesuatu tersendiri, gitu kan? Karena tabiat orang kan berbeda. Ada orang yang makan cabai kemudian benjolannya nyeri, gitu ya. Ada yang makan cabai justru enak-enak saja gitu ya. Ada yang makan gula pasir kemudian benjolannya membesar, ada yang tidak. Artinya di sini pun kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada makanannya ya, kembali kepada orangnya. Karena sampai detik ini meskipun di Italia itu penelitian Italia pada tahun 99 ahli farmasi di sana kemudian mengatakan gula pasir itu memicu timbulnya tumor, kemudian diabetes, kemudian pengeroposan tulang gitu ya. Akan tetapi sampai detik ini WHO kan belum mengamini, artinya belum ketok palu, oke kan. Artinya masih penelitian itu masih butuh waktu dan nggak tahu berapa orang lagi yang harus bisa diterima gitu kan. Tetapi kembali kepada diri kita, apakah kita bisa mencerna apa tidak? Meskipun secara logika makanan yang sudah dipanasi lebih dari 400 derajat Celcius seperti tadi ya, gula pasir atau coklat batangan seperti itu tentunya susah dicerna.
Tapi akan menjadi benjolan atau tidak itu bergantung pada masing-masing badan. Gitu ya. Itu. Jadi hati limpa yang tidak harmonis, bagaimana limpa itu tidak bisa mentransmisi makanan dan mendistribusikan makanan akan menjadi balgam, itu juga akan jadi masalah. Tidur kemalaman, fungsi hati yang lemah, kekurangan darah, sehingga basic pertahanan tubuh menjadi lemah, itu juga akan menjadi masalah. Emosi juga yang melemahkan kolbu dan melemahkan organ lain, itu juga akan menjadi masalah gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu kemudian katakan apa sih obatnya? Kalau obatnya itu kan seakan-akan kalau 1 tambah 1 berapa sih? Kan gitu ya, kesannya kan begitu ya. 2. Tapi kita tidak berbicara seperti itu. Yang dimaksud 2 itu apakah 1 tambah 1 itu adalah pisang goreng 1, kemudian tahu goreng 1. Ini kan harus dibahas juga. Jangan cuma angka. Jadi kalau cuma angka kan nggak kebayar lah. Artinya kalau kita ditawari, paling tidak saya ingin menyebutkan juga apa yang harus ibu lakukan. Dan orang hari ini itu yang paling tidak kerasa adalah emosional, kekhawatiran, kecemasan. Ya, karena hampir ini walau alam ya. Kenapa ini? Akhir-akhir ini nih dari sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan tuh beberapa bulan, 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan. Jadi Syawal, ya Dzul Qa'dah, Syawal, Ramadan, dan sebelum Ramadan, ya, kalau nggak salah, kalau nggak Rajab, Sa'ban itu pasien itu 90 dari 100 orang itu jantungnya rata-rata lemah. 90 dari 100 orang itu jantungnya rata-rata lemah. Dan 99 dari 100 orang itu kekhawatiran cemasnya tinggi. Terus tinggal berapa? Dan yang satunya yang ngobatin aja yang cemas itu ya. Aduh kacau ini. Ini memang benar-benar saya bikin studi itu agak bingung juga hari ini. Kenapa bisa begini? Bahkan dan itu bermacam-macam. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang dia cemas karena nonton TV. Nonton TV. Ada yang cemas karena nonton TV. Ada yang dia gemes karena nonton TV, dia gemes sendiri. Astagfirullahaladzim. Dia kan biarin aja. Jadi kita ini kalau kita suka TV nggak apa-apa. Ada TV nggak apa-apa di rumah. Ya, tapi jangan tonton gambarnya, kan sukanya sama TV. TV-nya aja. Pelototin aja TV-nya, nggak usah diurusin gambarnya gitu kan. Kalau ngurusin gambarnya itu beda lagi fikihnya gitu ya. Anda suka TV ya beli TV itu dudukin saja kayak saya waktu itu dulu kan. Saya itu suka parabola, pingin punya parabola, saya beli parabola saja. Tapi nggak punya TV, ya nggak main juga rupanya. Saya ada parabola gantung, TV-nya nggak ada. Kan sukanya parabola, nggak suka TV kan. Saya nggak suka TV, tapi suka parabola, pasang parabolanya. Sekarang udah nggak suka parabola, ya kan. Sukanya TV, ya TV saja, nggak usah main gitu ya. Nggak ada apa, nggak ada. TV, kan sukanya TV. Jadi yang jadi masalah itu rupanya. Saya tanya, kok bisa ya? Ya. Makanya saya sempat mikir, apakah acara saya radio saja ya, bicaranya TV. Kadang-kadang ada orang yang stres karena lihat TV gitu ya. Kacau. Soalnya kan kadang-kadang, pertama memang TV Roja saja. Lama-lama pingin lirik ke tempat lain. Kayaknya anak saya pingin apa gitu kan. Kayaknya tambah channel gitu ya. Itu ya repotnya begitu. Kalau bisa istiqomah mah bagus ya. Ya kalau bisa istiqomah loh ya. Kalau yang jadi masalah adalah susahnya istiqomah. Itu dan beberapa orang yang tumor pada nggak jinak gitu ya, itu juga dari medsos, dari informasi. Nggak mau ngelihat TV tapi ngelihat HP sampai jam 12. Itu juga masalah. Dan ini nggak cuma ibu-ibu ya, anak-anak pun hampir 100% anak-anak yang datang sakit itu saya katakan nonton HP-nya sampai maghrib saja ya. Wah, masa sampai maghrib? Kan biasanya sampai 11, 12. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan seperti itu. Ya nggak TV tapi HP. Nggak HP tapi TV. Makanya saya katakan tadi, emosinya tidak terkendali 99 dari 100 orang. Berarti yang tidak cuma satu. Itu aja kadang-kadang. Satu hari 100 orang itu yang agak waras, pikirannya nggak kacau gitu ya, nggak galau, itu satu. Kadang besoknya lagi dari 100 orang 100% gitu ya, nggak ada yang benar. Ibu, benar Bu ini. Serius ini kalau saya seperti ini.
emosi untuk saat ini tuh serius. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan sedih. Gitu. Ya, kalau ibaratnya sedih sudah ada yang sedih, khawatir sudah ada yang khawatir, cemas sudah ada yang cemas. Giliran yang belum nggak ada itu yang kita nyari yang nggak ada saja. Adapun obat sistem klasik itu ketika mengecilkan benjolan itu namanya timbunan lembab. Timbunan lembab. Bahan obat timbunan lembab ini saya tulis di sini. Saya menulis ada namanya Qawaidul Asasiyatu fi Ulumit Tibb. Ya, ini beberapa di antara tabiat obat yang bisa digunakan. Ya, saya tulis di sini di poin ke 34. Penata laksana terapi dengan menggunakan makanan dan obat dengan metode memperhatikan karakter bahan obat, makanan, dan obat. Ada 4 karakter bahan obat, itu panas, dingin, kering, dan lembab. Adapun bahan obat, ini poin ke-35. Adapun bahan obat panas terdapat dalam obat yang rasanya pedas, manis, dan tawar. Ya. Dan bahan obat yang bisa mengeringkan, poin ke-38. Bahan obat kering terdapat dalam bahan obat yang rasanya pedas dan pahit. Makanya biasanya kita menggunakan bahan obat yang untuk mengeringkan benjolan yang sifatnya kering. Ya, ini bahan obat yang rasanya secara tabiat itu rasanya pahit dan pedas. Bagaimana cara kita menggunakan? Kalau yang seseorang itu memiliki benjolan tubuhnya cenderung panas, berarti yang digunakan adalah bahan obat yang pengering tapi sifatnya dingin. Tapi kalau dia cenderungnya dingin, kan kita tidak tahu ya, beliau itu cenderung dingin atau cenderung panas. Tapi biasanya kalau kanker, kalau yang bukan tumor jinak ya, yang tumor enggak jinak ya, yang sudah masuk kategori kanker itu biasanya masuk kategori panas. Jadi yang digunakan adalah pengering tapi sifatnya dingin. Dan pengering yang sifatnya dingin itu saya tulis di sini itu yang rasanya pahit. Pahit itu mengeringkan dan mendinginkan. Sementara pedas itu mengeringkan ya, tapi memanasi. Gitu. Makanya kadang-kadang cabai itu beberapa orang yang punya benjolan menjadi nyeri karena dia panas, dioprak-oprek sama dia, karena dia memperlancar. Nah tergantung ibu, kalau cenderung tubuhnya, atau minumnya saya lebih suka minum hangat. Kalau lebih suka minum hangat, berarti bahan obat yang digunakan adalah yang memiliki rasa pahit. Ya. Seseorang yang lebih cenderung minum hangat berarti tubuhnya dingin, berarti lebih cenderung ke arah pedas. Ya. Tapi kalau minumnya dingin berarti tubuhnya panas, lebih cenderung minumlah obat yang rasanya pahit, karena pahit itu mendinginkan, kemudian juga mengeringkan. Habatus soda, ya. Habatus soda itu memiliki rasa yang pahit, kemudian memiliki rasa sedikit pedas. Jadi bagi orang yang ini kan ibu nggak mengatakan cenderung panas atau cenderung dingin. Makanya saya katakan habatus soda. Habatus soda itu pedasnya bisa digunakan untuk orang yang penyakit tipe dingin, dan pahitnya bisa digunakan orang yang penyakitnya tipe panas. Ya. Kalau ibu cenderung tipe panas, habatus soda bisa. Cenderung dingin juga habatus soda bisa, karena dia pahitnya bersifat dingin, pedasnya bersifat panas. Ya. Dan dua-duanya mengeringkan gitu. Habatus soda punya daya pengering dalam pahitnya, punya daya pengering dalam pedasnya. Jadi dua kali lipat dibandingkan dengan obat lain. Ibu bisa menggunakan habatus soda 1 sendok teh, kemudian dikunyah. Ya, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, minum air hangat, lakukan pagi, siang, dan sore. Ya, ini cara pengobatan klasik itu melihat cara kerja obat dari sisi tabiat, karena nanti ada bahan obat melihat dari sisi filsafat, dari sisi tabiat ya. Dan ini biasanya pengobat klasik lebih cenderung ke arah sisi tabiat, berdasarkan tabiat tanaman obat tersebut dipadu dengan tabiat pasiennya. Demikian, mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Helmi yang berada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya mengidap radang lambung dengan gejala perut panas, dada menyesak mengakibatkan napas saya pendek, kepala sakit,
bahu pegal sudah hampir 2 bulan. Dan makanan saya jaga tidak pedas dan tidak asam. Apakah proses penyembuhannya, Sensei? Mohon nasihat. Selain tadi resep yang disampaikan, kalau hendak menggunakan obat, termasuk obat, kalau tadi kan makanan ya. Kalau hendak menggunakan obat, ini tadi resep makanan sebagai obat. Kalau ini yang obat dan bukan makanan, bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, kemudian diparut seduh pakai air, setengah gelas air hangat, boleh ditambah garam sedikit, kemudian diaduk rata, kemudian disaring, baru kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore setelah makan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukran Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, untuk mengobati lambung yang sudah parah bagaimana? Kemudian saya gejala sering masuk angin, dikasih makan sakit, sudah menghindari makanan pedas dan asam, santan, dan itu masih belum sembuh, Sensei. Konsumsi apa yang sebaiknya dilakukan? Ada beberapa hal ya. Saya resepkan yang makanan dan yang obat. Adapun yang obat bisa menggunakan 1 genggam akar bunga matahari. Ini yang obat dulu kalau dapat gitu ya. Kan ada pohon bunga matahari itu yang ada kuacinya, akarnya. Akar pohon bunga matahari. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, ya. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari umbi kunyit, ya. Kemudian direbus, ya, dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ini untuk obat. Karena akar bunga matahari itu obat. Bukan makanan, gak ada orang makan akar bunga matahari. Ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan, ini makanan ya, 1 ibu jari kunyit, ya, dan 1 jari telunjuk kencur. 1 ruas jari telunjuk, bukan 1 telunjuk ya. 1 ruas nih, ujung ya. 1 ruas ujung kencur, kemudian 1 ruas ibu jari. Ya. Kemudian keduanya diiris tipis, kemudian direbus. Dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, ya, kemudian diminum. Kalau untuk minum 2 kali sekali rebus, ya berarti tinggal dikalikan saja. Kencurnya 2, kunyitnya 2, ya. Kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore, ya, setelah makan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Nah, syukur saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei mau tanya, perut saya terasa penuh dan keluhan pusing sudah 6 bulan. Ini apa yang harus saya konsumsi, Sensei? Syukur. Jadi perut penuh itu kadang penuh karena angin, kurang tidur, atau penuh karena dahak. Jadi makanan yang tidak tercerna. Pusing, iyalah, dari perut ke kepala juga pusing. Orang lapar belum makan juga pusing, kekenyangan juga pusing. Ini pusingnya juga dari perut. Nah, saya menganjurkan untuk mengunyah seujung jari kelingking kencur, lakukan pagi dan sore. Karena kencur itu hangatnya bisa membuang dahak dan juga bisa membuang angin. Ya, lakukan pagi dan sore. Demikian, minum air hangat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan melalui line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung, berkonsultasi berkaitan dengan penyakit atau kesehatan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya, udah. Ya, kalau sudah silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Rohadi di... Pak Rohadi? Lagi di jalan sih posisinya. Oh iya, hati-hati Pak di jalan. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Sinse
Ana mau nanya, Ana punya penyakit sinus nih ya, udah kurang lebih hampir 4 tahun. Ya. Itu sampai hidung sebelah kiri itu mampet, terus berpengaruh ke telinga juga, pendengarannya berkurang. Ya. Itu apa ya? Apa yang harus dikonsumsi atau mungkin ada nasihat dari Sinse gitu? Apa yang harus dilakukan itu? Usia berapa, Pak? Usia 38. Kalau pagi ya Pak ya? Hah? Kalau pagi? Kalau pagi? Iya, pileknya kalau pagi. Bukan pilek, sinusitis ya. Tapi nggak pernah pilek? Sinus. Anak punya penyakit sinusitis. Iya. Sudah berapa lama? Kurang lebih hampir 4 tahun. 4 Itu tahun. kalau hidung sebelah kiri mampet. Sudah cukup? Sebelah kiri mampet. Ya. Terus dampaknya itu berpengaruh ke telinga. Telinga kiri kanannya itu kayak ada berlebih gitu. Itu dari pagi sampai malam seperti itu atau ada waktu-waktu tertentu, Pak? Tiap hari, hampir dari pagi, hampir tiap hari kita ya, mungkin ya hampir tiap hari lah. Baik. Dari pagi sampai malam. Ya, cukup Pak. Baik, Bapak, Ya. mohon ditunggu jawaban dari Sinse, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinse. Kalau dulu di Jawa mengatasi sinus, sebenarnya sinus ini nggak mesti ya. Jadi kalimat sinus dari kedokteran barat dalam pengobatan klasik itu ada beberapa hal. Ya. Bahkan ada juga yang jenis menurut pengobat klasik itu Sariawan Polo itu juga ternyata sinus. Ya. Ini disebut oleh kedokteran barat sinus. Atau terjadi peradangan di pangkal hidung juga terkadang disebut sebagai sinus juga. Ada beberapa hal. Secara umum beberapa bahan obat yang digunakan untuk sinus kalau orang dulu itu sering menggunakan sambiloto. Sambiloto. 1 genggam sambiloto kemudian direbus dengan segelas air sampai mendidih saja. Kemudian diminum selagi hangat. Lakukan pagi dan sore. Ada juga yang menggunakan resep di Jawa tahun kemari ya, agak tahun-tahun ke 1500-an gitu ya. Itu ini kan kalau sambiloto Jawanya jauh tahun 1300 1200. Iya. Kalau yang agak kemari itu bisa menggunakan jinten hitam. Era sekarang disebut batu soda. Dulu namanya jinten hitam. Nigella sativa. Kemudian seujung sendok teh kemudian dikunyah. Minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Syukran wa jazakallah khairan Sinse atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Nah, Fathassalam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lestari di Lampung. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Umur saya 50 tahun. 1 tahun ini saya merasa memang dari anak-anak masih kecil itu pernah perut saya itu panas. Yes. Ke dokter cuma dikasih obat-obat emas itu. Terus sembuhnya itu waktu anak-anak masih kecil saya mengkonsumsi jus wortel sama kunyit. Ya. Yes. Kemudian Ibu. Saat 1 tahun yang kemarin itu saya setiap malam itu keluar keringat yang berlebih sekali misalnya. Terus saya berobat, tes itu katanya kolesterolnya kurang. Cuma saya mengkonsumsi daun kates, kemudian hilang. Nah, sekarang ini yang masih sering saya rasakan itu perut panas, di ulu hati itu pernah berdebar kencang gitu. Waktu mengkonsumsi kunyit, gimana perkembangannya Bu? Itu sempat
sempat sembuh Sensei, sampai sekarang anak-anak kan sudah kuliah. Ya sekitar 8 tahun yang lalu lah Sensei. Nah, terus yang terakhir kemarin itu karena anak-anak itu sakit selama 6 bulan, jadi saya bolak-balik mungkin capek pikiran, ya capek ini karena anak di pondok. Capek pikiran, capek badan gitu ya. Nah itu terus keringat dingin, begitu sudah 6 bulan ngurusin anak itu keluar. Nah terus itu lambung di ulu hati saya itu berdetak kencang sekali. Nah waktu itu saya langsung ke spesialis dalam, kata dokternya ibu ini nggak sakit apa-apa, ibu cuma depresi aja. Baik Ibu, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan Sensei. Iya, sebenarnya tadi udah cerita juga ya, kalau sempat bikin ramuan kunyit kemudian sudah sembuh. Iya. Ini kambuh lagi berarti. Ini kambuh lagi. Sebenarnya kemudian datang ke pengobat pun karena kekhawatiran kecemasan saja kan. Karena sebenarnya sudah pernah kalau bikin obat kemudian sembuh. Allah sembuhkan itu ya. Kemudian ini sebenarnya kan karena kecemasan saja. Kurangi cemas, ya bikin obat ya lalu minum lagi. Kemudian ya, nah itulah kadang-kadang saya agak anehnya begitu. Bukan 1-2 orang yang hilir mudik mengantar anak ke pondok kemudian stres katanya. Apa yang bikin stres ya? Mengantar anak ke pondok kalau nggak stres. Ini anaknya stres, orang tuanya stres. Ya udahlah, zaman akhir nggak ada masalah, gimana lagi. Yang paling gampang adalah jangan khawatir cemas. Terus sudah pernah menggunakan ramuan sendiri kemudian seperti yang tadi diceritakan. Kemudian alhamdulillah sembuh sampai lama. Kemudian pas sakit lagi kan harusnya tinggal bikin ramuan lagi ya, kalau nggak cemas tapi kan karena kecemasan tadi. Ya memang etikanya Bu, saya cuman ya mungkin karena kecemasan jadi etika nggak kepake. Ya memang pertama ilmu sih ya. Setelah ilmu baru akhlak, etika, adab baru kepake. Enggak ilmu ya enggak. Yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ibu memang sudah pernah meracik kemudian cocok dan sembuh ya itu tadi ilmui kemudian diracik, nggak perlu datang ke tempat lain. Lagian kalau datang ke tempat dokter misalkan ya, ibu kan datang dari rumah dalam keadaan percaya ya, jangan kemudian mengatakan saya tidak cocok dengan obat kimia, kan berarti seakan-akan saya minta diperiksa dok tapi saya nggak cocok sama obat dokter kan agak iya kan agak aneh gitu kan. Jadi ya jangan begitu. Kalau memang nggak cocok ya jangan datang. Kalau datang berarti harus cocok gitu ya. Kalaupun nggak minum obatnya konsultasi aja, tapi nggak usah kemudian saya nggak cocok minum obatnya, tetapi ya tetap aja diterima karena walau bagaimanapun juga etika juga ya walau bagaimanapun juga ya ini datang mau ngapain ya kan, datang mau nolak ya ibaratnya datang tapi saya nggak setuju kan, nggak setuju ya jangan datang, itu yang paling gampang ya. Dan ibu sebenarnya udah punya obat sendiri, udah punya racikan sendiri yang tadi diceritakan kan seperti itu, berarti tinggal menghilangkan kecemasan selesai, nggak ada masalah. Obat mah sudah ada, racikan sendiri digunakan lagi ya, demikian Bu. Dan benar dokter ya bilang ada penyakit ya, karena mau gimana dikasih obat juga nggak bisa nerima ya, mendingan ibu tetap bikin obat yang sudah digunakan ya, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan, tidak banyak pikiran. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Lestari yang berada di Lampung. Nah, dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Amri di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Sensei, bagian pinggang sebelah kanan saya sakit setelah saya mengangkat beban dengan tangan kanan 3 minggu yang lalu. Ini apa yang harus saya lakukan dan konsumsi obat herbal apa Sensei? Syukur. Tangan? Mengangkat beban dengan tangan kanan. Kanan ya, bukan kiri ya? Enggak kanan kiri ya? Kanan aja ya? Dan yang keluhannya pinggang sebelah kanan yang sakit jadinya Sensei.
Kanan ngangkatan tangan kanan Iya. tadi, kemudian yang sakit pinggang adalah kanan. Beberapa obat yang bisa digunakan, bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya jadi 1 gelas. Saling bagi 2, berarti setengah-setengah ya. Ya. Minum pagi dan sore. Tapi terutama pas mau tidur dan bangun tidur. Ya, tidak harus setelah makan. Demikian. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinsia atas jawabannya, dan pertanyaan dari Pak Amri di Riau sekaligus di kesempatan ini pertanyaan terakhir dan sebagai iktitam atau penutup, silakan Sinsia. Ya. Kaum muslimin rahimahullah perlu diperhatikan di sini. Ya, saya ingin mengutip beberapa kaidah dalam qaidul asasiyah fi ulumit tib. Ya, bahwasanya organ badan ini yang ada di dalam tubuh kita ada kolbu, ada kabid, ada kolbu biasa diartikan dengan jantung, kabid diartikan dengan hati, ria diartikan dengan paru, maida diartikan dengan perut besar, ada dimak, otak, ada dokhar tulang punggung, ada sulbi, ada taroib, organ dan tempat produksi sel telur, ada rahim dan seterusnya, dan fungsi-fungsi yang menakjubkan. Ini saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Jadi tidak masing-masing organ itu tidak ada yang berdiri sendiri. Itu saling keterkaitan. Di mana sakitnya pun saling terkaitan. Terkadang sakit karena materinya, maddahnya, terkadang karena kaifiatnya. Ya. Maka ketika seseorang bersedih, bukan saja kolbunya yang sakit. Karena di dalam tubuh kita, kalau kolbu sakit, ya, kata Nabi SAW, faida fasadat jasadul kullu. Wahia kolb. Kalau dia rusak, maka rusak semuanya. Jadi kalau kolbu itu baik secara batiniahnya, secara mata batin, secara kolbu dari sisi perasaannya, dari sisi batiniahnya, sakit juga akan mengganggu. Ya. Dan dari sisi organ pun demikian. Kolbu dari sisi organ sakit pun yang lainnya akan jadi masalah. Sementara kalau kaifiat secara batin seseorang itu sedih, khawatir, cemas, itu ya materi akan ikut terluka. Bukankah banyak orang yang mengatakan dia sekarang menjadi pemurung, ya kan? Bahkan dari remaja pun sudah kelihatan. Ketika seseorang memiliki keinginan sesuatu, makan tak enak, tidur tiada nyenyak. Ya, perasaan itu yang ada di kolbu akan bisa merubah tabiatnya dia, merubah badannya dia. Materi sudah tidak bisa diterima, kadang-kadang begitu. Sedih ditinggal mati keluarga, ya kan? Bahkan kata Al-Imam Al-Qurtubi, kesedihan dan dongkol dan sedih akan bisa menyebabkan buta matanya. Ya kan? Padahal mata itu organ ya. Yeah. Sedih dan kesedihan, dongkol ya, kecemasan, itu batin. Itu berimbas kepada organ. Kemarahan bisa menyebabkan muntah darah. Ini bukti adanya saling keterkaitan. Tidak bisa melepaskan sama sekali. Itu artinya jangan dikira kemudian apa-apa yang menuntun kita ke akhirat itu tidak ada hubungannya dengan urusan kita di dunia. Ya. Yang menyelamatkan akhirat kita hendaknya yang dijadikan dasar untuk menyelamatkan dunia kita. Karena semuanya berkaitan. Kalau memang iman, takwa, kita yakini itu akan menyelamatkan urusan kita di akhirat kita, ya gunakan untuk menyelamatkan urusan dunia kita. Karena merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita. Pengobat ini guru saya mengatakan, wajib bagi seorang pengobat itu melakukan 3 hal. Yang pertama, itu tawakal kepada Allah. Seorang pengobat itu harus tawakal. Wajib tawakal. Bukan berarti yang diobati, enggak gitu ya. Seorang pengobat itu harus tawakal kepada Allah. Karena setelah mengobati, berserah diri kepada Allah. Bukan, saya udah obati loh, harus sembuh nih. Enggak bisa. Serahkan kepada Allah.
Seorang pengobat ketika dia habis mengobati, dia harus tawakal kepada Allah. Ya. Barang siapa yang tidak tawakal kepada Allah, berarti dia mengatur Allah. Ya kan saya udah kasih obat, kok nggak sembuh? Gimana nih? Lu gimana ceritanya Allah yang nurunkan penyakit orang yang Allah juga yang menyembuhkan, kok mau ngatur? Ya. Kita tidak bisa menjadi mudabbir. Allah tetap yang mengatur kita. Kita bisa meminta kepada Allah tapi nggak bisa ngatur. Minta boleh, kita berdoa minta kepada Allah. Tapi kapan waktunya dikabul, ya, kesempatannya kapan, yang apa yang itu urusan Allah, kita nggak bisa mengatur. Ya. Enak saja kita mengatur, memang siapa kita? Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak bisa tidak. Soalnya kalau kita lepas dari sunnah Nabi, berarti kita melakukan bid'ah. Ya. Jangan dikira sesat urusan akhirat akan menjadi baik di urusan dunia. Enak saja, nggak bisa. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka kita berarti kita mau nggak mau ya kita saya nggak sunnah, saya nggak ngelakuin sunnah tapi nggak ngelakuin bidah, mustahil. Kalau nggak ngelakuin sunnah ya pasti bid'ah yang kita lakukan. Maka wajib nggak bisa nggak. Karena kalau kita mengatakan mau taat kepada Allah, mencinta Allah, maka fattabi'uni, ikuti Nabi SAW. Oh itu wajib, nggak bisa ditawar lagi. Sementara ini saya nggak nyunah dulu, bid'ah dulu, nggak bisa. Nggak ada kata lain. Kemudian sabar. Sabar di dalam berserah diri kepada Allah, sabar di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak mau, konsekuensinya kalau kita tidak mau sabar, berarti kita menentang takdir Allah. Allah sudah tetapkan, itu udah pasti, nggak bisa Allah itu takdir Allah itu nggak bisa dirubah walaupun dengan kekuatan apapun juga itu tidak akan bisa dirubah. Jangan lancang, ya, jangan fudul, jangan lancang. Apa yang menjadi hak Allah, biarkan menjadi hak Allah. Kita boleh meminta, tapi tidak boleh mengatur. Gaya sekali kita. Kadang-kadang makanya kita perhatikan. Doa kita itu doa yang bentuknya ngatur Allah apa meminta. 3 hal seorang pengobat dan seorang pasien yang wajib nggak bisa tidak. Adalah bertawakal kepada Allah setelah melakukan segala sesuatu. Serahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kemudian kedua, ikuti sunnah Nabi SAW. Nggak bisa tidak. Nggak ada tawaran. Kemudian yang ketiga, sabar. Ini selalu dulu ketika saya belajar dinasihatkan oleh guru saya, 3 ini nggak boleh lepas. Seorang pengobat yang tidak tawakal maka dia akan menjadi ujub. Ya. Seorang pengobat yang tidak mengikuti sunnah Nabi pasti dia akan terjatuh kepada bid'ah. Gaya apapun dia, kalau dia terjatuh kepada bid'ah itu percuma. Ya. Segaya apapun dia. Kemudian yang ketiga sabar. Karena sabar itu bagian dari menerima takdir Allah SWT. Dalam mengikuti sunnah harus sabar, di dalam tawakal juga harus sabar. Doa pun butuh kesabaran. Ya. Karena ta'ajul, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Gak bisa. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah SWT. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.